Access granted. Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stefani Dewinta dari kelompok 4. Di sini saya beserta dengan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi rentan terhadap kerusakan, kesalahan, dan penyalahgunaan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke materi yang pertama yang akan dibacakan sendiri oleh saya. Keamanan dan pengandalian. Keamanan atau security mengacu pada proses, kebijakan, dan tindakan teknis yang digunakan untuk mencegah akses tidak sah, pencurian, perubahan, dan kerusakan fisik pada sistem informasi. Sedangkan pengandalian atau kontrol adalah metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang memastikan agar aset organisasi, akurasi dan keandalan catatannya, dan kepatuhan terhadap standar operasional manajemen. Pada saat selanjutnya, kita dapat bisa melihat bahwa sistem informasi merupakan salah satu hal yang mudah untuk diserang. Kegagalan sistem jika perangkat keras komputer rusak, konfigurasi yang tidak sesuai, atau rusak akibat pemakaian dan tindak kriminal lainnya. Kesalahan dalam pemrograman, pemasangan yang tidak sah seperti itu dapat menyebabkan perangkat keras komputer gagal. Kegagalan daya, banjir, kebakaran, ataupun bencana alam lainnya juga dapat mengganggu sistem komputer. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kenapa sistem informasi rentan terhadap kerusakan, kesalahan, dan penyalahgunaan? Yang pertama, kerentanan internet, yang mana internet dirancang untuk menjadi sistem terbuka dan membuat sistem perusahaan internal lebih rentan terhadap tindakan dari pihak luar. Yang kedua, keamanan wireless. Jaringan Wi-Fi dengan dapat mudah ditembus oleh penyusup menggunakan program sniper untuk mendapatkan alamat untuk mengakses sumber daya jaringan. Yang ketiga, software jahat diantaranya virus, worms, trojan, horse, dan spyware. Yang keempat, peretasan komputer atau hacker. Yang kelima, ancaman dari dalam, terutama karyawan juga berlaku. Contohnya, banyak karyawan lupa password mereka untuk mengakses sistem komputer atau mengizinkan rekan kerja menggunakannya, yang membahayakan sistem. Yang terakhir, software yang lemah juga menjadi alasan sistem mudah diserang atau rusak. Kemudian ada kontrol umum dan kontrol aplikasi. Kontrol umum mengatur perancangan, keamanan, dan penggunaan program komputer dan keamanan file data secara umum di seluruh infrastruktur teknologi informasi organisasi. Yang di dalamnya ada kontrol perangkat lunak, perangkat keras, operasi komputer, keamanan data, administrasi, dan kontrol implementasi. Kontrol aplikasi adalah kontrol khusus yang unik untuk setiap aplikasi terkomputerisasi, seperti memproseskan gaji dan memproseskan pesanan. Ini termasuk prosedur otomatis dan manual yang memastikan bahwa hanya data resmi yang benar-benar diproses secara akurat oleh aplikasi tersebut. Kemudian ada kebijakan keamanan, terdiri dari risiko informasi peringkat, mengidentifikasi tujuan keamanan yang diterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan ini. Kebijakan keamanan juga mencakup ketentuan pengelolaan identitas. Manajemen identitas terdiri dari proses bisnis dan perangkat lunak untuk mengidentifikasi pengguna sistem yang valid dan mengendalikan akses mereka terhadap sumber daya sistem. Selanjutnya yaitu auditing. Auditing harus melacak arus contoh, melakukan transaksi melalui sistem. Kedua, melakukan pengujian terhadap perangkat lunak audit otomatis. Audit keamanan meninjau teknologi, prosedur, dokumentasi, pelatihan, dan personil. Audit itu menyeluruh, bahkan akan mensimulasikan serangan atau bencana untuk menguji respons teknologi, staf sistem informasi, dan pelaku bisnis. Berikut adalah hal-hal yang melindungi sumber informasi. Satu, yaitu memastikan identitas manajemen dan keautentikannya. Dan yang kedua yaitu memasang firewall, sistem deteksi intrusi, dan software antivirus.